Tidak ada kerajaan yang abadi, bahkan yang dibangun dari darah, ketakutan, dan miliaran dolar pun akhirnya runtuh. Ketika raja-raja Medellin dan Cali tumbang satu persatu, dunia berpikir perang narkoba Kolombia telah berakhir. Tapi di balik kekosongan itu, kekuasaan tidak hilang, hanya berpindah tangan. Di antara kabut lembah Valle del Cauca, tempat di mana suara senjata bercampur dengan nyanyian burung tropis, sekelompok pria diam-diam membangun kembali jalur lama perdagangan kokain. Mereka bukan legenda seperti Escobar, bukan juga konglomerat seperti Rodriguez Orejuela. Mereka adalah generasi baru penguasa gelap, lebih tenang, lebih terorganisir, dan jauh lebih kejam. Mereka tidak mencari ketenaran, mereka mencari kendali. Kendali atas pelabuhan, jalur udara, aparat, dan bahkan nyawa. Dari tanah pertanian yang hijau dan sunyi itu, lahirlah kekuatan baru yang akan mengubah wajah Kolombia selamanya. Kartel Norte del Valle, pewaris tahta dari dua legenda berdarah. Sebuah organisasi yang tidak hanya mewarisi jaringan lama, tetapi juga kesalahan yang sama, ambisi tanpa batas, dan haus kekuasaan yang tak pernah padam. Ketika era kejayaan kartel Medellin dan kartel Cali berakhir pada pertengahan 1990-an, dunia mengira babak baru Kolombia akan dimulai. Babak tanpa darah, tanpa kekuasaan bayangan. Namun, kenyataannya kehancuran dua raksasa itu justru menciptakan kekosongan kekuasaan yang jauh lebih berbahaya. Selama lebih dari satu dekade, Medellin dan Cali menguasai hampir seluruh jalur distribusi kokain dunia. Ketika Pablo Escobar tewas di atap Medellin pada 1993 dan Rodriguez Orejuela bersaudara dari kartel Cali ditangkap 2 tahun kemudian, kontrol atas produksi dan pengiriman kokain runtuh seketika. Ratusan laboratorium kehilangan pelindung, jaringan transportasi terputus, dan ribuan operator kriminal kehilangan penguasa yang menjaga stabilitas bisnis. Di tengah kekacauan itu, muncul sekelompok mantan letnan, kurir, dan pengusaha ilegal yang menolak menyerah pada sistem baru. Mereka bukan orang baru di dunia bawah tanah. Banyak di antara mereka adalah bekas anak buah Cali yang paham seluk-beluk rute pengiriman, jalur udara rahasia, hingga kontak di pelabuhan Pasifik. Mereka berkumpul di wilayah Valle del Cauca, kawasan pertanian subur yang menjadi jantung antara pegunungan Andes dan Samudra Pasifik. Di sanalah benih kartel Norte del Valle tumbuh. Bukan dari ambisi ketenaran, melainkan dari kebutuhan mempertahankan kekuasaan dan uang. Berbeda dengan pendahulunya yang flamboyan, kelompok ini memilih cara kerja yang jauh lebih senyap. Tidak ada ledakan besar, tidak ada perang terbuka dengan polisi. Mereka beroperasi seperti bayangan, disiplin, terorganisir, dan tanpa suara. Mereka memanfaatkan jaringan lama Cali tetapi menghapus gaya lama yang terlalu menonjol. Tidak ada figur tunggal seperti Escobar. Yang ada hanyalah sistem kolektif dengan beberapa pemimpin regional yang saling mengawasi. Pada akhir dekade 1990-an, organisasi ini sudah menguasai jalur produksi dari laboratorium tersembunyi di perbukitan Trujillo, Buga, dan Tulua, menuju pelabuhan strategis Buenaventura di pesisir Pasifik. Dari sana, kontainer berisi kokain dikirim menggunakan kapal kargo, pesawat kecil, dan kapal nelayan menuju Amerika Tengah, Meksiko, hingga pantai barat Amerika Serikat. Dua bersaudara, Luis Enrique Calle Serna dan Javier Antonio Calle Serna yang kelak dikenal sebagai Los Comba, menjadi figur penting yang mengubah organisasi ini dari jaringan lokal menjadi kekuatan transnasional. Mereka membangun struktur seperti korporasi. Setiap wilayah punya manajer produksi, bagian logistik, keamanan, dan keuangan. Namun di balik sistem rapi itu, tersembunyi kekejaman yang tak mengenal batas. Pengkhianat tidak diadili, mereka dihilangkan tanpa jejak. Dengan dukungan kelompok bersenjata paramiliter lokal dan aliran uang dari pengusaha legal, kartel Norte del Valle tumbuh menjadi kekuatan dominan baru. Mereka menguasai bukan hanya rute perdagangan, tapi juga politik lokal, aparat keamanan, dan bahkan sebagian ekonomi daerah. Pada pergantian milenium, lembah yang dulu tenang itu berubah menjadi pusat operasi kokain terbesar di dunia.
Kartel Medellin telah runtuh. Kartel Kali telah berakhir. Tapi dari abu mereka lahir entitas baru yang lebih berbahaya, lebih pintar, dan lebih sulit dihancurkan. Namanya Kartel Norte del Valle. Kartel Norte del Valle bukan sekadar kelanjutan dari generasi lama. Ia adalah mutasi baru, hasil evolusi dari dua kerajaan narkoba yang pernah menguasai dunia. Jika Medellin dibangun di atas kekerasan terbuka dan Kali di atas strategi bisnis, maka Norte del Valle lahir dari kombinasi keduanya, kalkulasi ekonomi dan kekejaman militer yang sempurna. Di balik bayangan lembah Valle del Cauca, berdirilah 4 tokoh utama yang menjadi otak sekaligus pilar organisasi ini. Orlando Henao Montoya, Wilber Varela Fajardo, Diego Leon Montoya Sanchez, dan Juan Carlos Ramirez Abadia. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama, menguasai perdagangan kokain Kolombia tanpa menarik perhatian dunia. Orlando Henao Montoya, sang arsitek, dikenal sebagai El Hombre del Overall atau pria berbaju kerja. Orlando Henao Montoya adalah figur sentral dalam kelahiran Kartel Norte del Valle. Ia mantan sekutu Kartel Kali yang dikenal disiplin dan berhati dingin. Di masa kejatuhan Kali, Henao melihat peluang. Jika jalur lama ke Amerika masih ada, maka kekuasaan bisa dibangun kembali, asalkan dijalankan dengan cara baru. Di tangannya, organisasi ini disusun seperti perusahaan besar. Ada divisi keamanan, logistik, produksi, dan keuangan. Henao tidak suka tampil di publik. Ia bekerja dari balik layar, mengatur pengiriman, memediasi konflik antar faksi, dan membangun jaringan dengan kelompok paramiliter AUC atau Autodefensas Unidas de Colombia untuk melindungi wilayah operasinya dari gerilyawan kiri, FARC. Di sisi lain, ada Wilber Varela Fajardo, yaitu seorang mantan polisi yang beralih menjadi pengendali keamanan dan pembunuh bayaran untuk kartel. Julukannya, Jabon atau Sabun, muncul karena ia licin dan sulit disentuh. Varela adalah tangan besi organisasi. Ia memimpin sayap militer internal yang dikenal kejam terhadap pengkhianat dan lawan. Di balik wajah tenang dan tutur halusnya, tersimpan ambisi besar untuk mengambil alih seluruh jaringan distribusi dari Henao. Kelak, perpecahan antara Varela dan salah satu rekan terdekatnya, Diego Montoya, akan menyalakan perang internal paling berdarah dalam sejarah kartel Kolombia modern. Diego Leon Montoya Sanchez atau Don Diego adalah otak logistik dan penghubung internasional. Berbeda dengan Varela yang mengandalkan kekerasan, Don Diego membangun kekuasaan melalui kontrol ekonomi. Ia menguasai jalur ekspor di pesisir Pasifik dan jaringan distribusi ke Meksiko, terutama dengan kelompok yang kelak menjadi Kartel de Sinaloa dan Kartel del Golfo. Kekayaannya luar biasa. Dalam 1 dekade, kekuasaannya menjangkau seluruh Amerika Tengah hingga Eropa Timur. Namun di balik kekuatan finansialnya, Don Diego juga dikenal tanpa belas kasihan. Siapapun yang dianggap melanggar aturan kartel akan menghilang tanpa jejak. Lalu ada Juan Carlos Ramirez Abadia atau Chupeta, si jenius keuangan kartel. Berotak brilian dan terobsesi pada efisiensi, ia menciptakan sistem pencucian uang paling rumit pada masanya, menggunakan perusahaan ekspor-impor, bisnis peternakan, hingga jaringan bank luar negeri. Di tangannya, uang kotor kartel bisa bersih dalam hitungan hari. Namun obsesi pada kesempurnaan membuatnya paranoid. Ia mengganti wajahnya berkali-kali lewat operasi plastik agar tak mudah dikenali aparat. Meski jarang tampil di lapangan, pengaruh Chupeta atas arus uang dan strategi finansial kartel sangat besar. Keempat tokoh ini membentuk simbiosis yang unik. Henao sebagai pendiri dan mediator, Varela sebagai penguasa militer, Don Diego sebagai logistik dan distribusi, serta Chupeta sebagai penjaga kas dan sistem keuangan. Di bawah mereka, ratusan operator mengelola jalur darat, udara, dan laut. Setiap orang punya tugas spesifik, setiap wilayah punya pemimpin lokal. Tidak ada satupun yang berani melangkahi batas tanpa izin. Untuk melindungi operasi mereka, Kartel Norte del Valle menjalin hubungan strategis dengan kelompok paramiliter AUC. Aliansi ini saling menguntungkan. AUC mendapat dana dan senjata,
sementara kartel memperoleh perlindungan atas rute perdagangan dan kekuasaan politik di tingkat lokal. Hubungan itu juga membuat kartel mampu menyingkirkan pesaing dan menanamkan pengaruh di kalangan aparat, bahkan di dalam lembaga penegak hukum. Dengan struktur seperti mesin yang berjalan sempurna, kartel Norte del Valle tumbuh menjadi kekuatan baru, lebih teratur dari Cali, lebih disiplin dari Medellin, dan lebih berbahaya dari keduanya. Namun, di dalam mesin yang tampak solid itu, ambisi pribadi mulai bertabrakan. Dan seperti sejarah yang selalu berulang, ketika kekuasaan dibagi, pengkhianatan hanyalah soal waktu. Kekuasaan adalah mata uang tertua di dunia. Dan di Kolombia, awal tahun 2000-an, kekuasaan itu diukur dengan tonase kokain. Menurut data FBI dan DEA, dalam kurun waktu antara 1990 hingga 2004, kartel Norte del Valle mengirim lebih dari 500 ton kokain ke Amerika Serikat, bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS di pasar gelap. Jumlah yang cukup untuk membeli loyalitas, senjata, bahkan pemerintahan lokal. Namun di balik kemakmuran itu, kartel mulai retak dari dalam. Uang dan kekuasaan yang terlalu besar menumbuhkan rasa curiga, iri, dan ambisi pribadi di antara para pemimpinnya. Setiap faksi merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Setiap pemimpin merasa dialah yang paling layak memegang kendali. Dan seperti racun yang perlahan meresap ke dalam sistem, keserakahan itu mengubah jaringan bisnis menjadi arena perang internal. Tahun 2003, situasi mencapai titik didih. Wilber Varela, Jabon, mantan kepala keamanan dan penguasa militer kartel, menuduh Diego Montoya, Don Diego, merencanakan pembunuhan terhadap dirinya dalam upaya merebut seluruh jaringan perdagangan. Montoya membantah. Namun dalam dunia kartel, bantahan bukan bukti, hanya kelemahan. Bagi Varela, langkah Montoya berarti pengkhianatan, dan pengkhianatan harus dibayar dengan darah. Dalam hitungan minggu, Varela mengumpulkan pasukan setianya dan menyatakan perang terbuka terhadap mantan sekutunya sendiri. Perang itu kemudian dikenal sebagai La Guerra Interna del Valle, perang saudara dalam tubuh kartel Norte del Valle. Pertempuran tidak terjadi di medan perang terbuka, melainkan di jalanan, di rumah-rumah mewah, di kafe, dan bahkan di kantor polisi. Rumah-rumah terbakar, keluarga diculik, dan mayat-mayat mulai bermunculan di sepanjang Sungai Cauca. Dalam 2 tahun pertama perang, lebih dari 1.000 orang terbunuh, termasuk anggota keluarga, pengacara, politisi lokal, dan aparat yang dianggap berpihak pada salah satu faksi. Kota-kota seperti Tuluá, Kartago, dan Buga berubah menjadi zona merah, di mana siapapun bisa hilang dalam semalam. Don Diego mengandalkan kekuatan logistik dan sumber daya keuangan untuk mempertahankan dominasinya. Sementara Varela menggunakan jaringan militer dan koneksinya di dalam AUC untuk memperluas wilayah kekuasaan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama licik, dan sama-sama tidak mengenal belas kasihan. Namun, seperti semua perang yang lahir dari keserakahan, tidak ada pemenang sejati. Pertempuran internal ini menghancurkan struktur organisasi yang selama tahun-tahun dibangun dengan presisi. Rantai komando hancur, loyalitas tercerai-berai, dan rute perdagangan menjadi terbuka bagi infiltrasi. Perang itu bukan hanya menghancurkan hubungan antar pemimpin, tapi juga menghancurkan rasa takut yang selama ini melindungi mereka. Warga mulai berbicara, informan bermunculan, dan aparat penegak hukum akhirnya memiliki celah untuk masuk. Melihat celah besar dalam struktur kartel, pemerintah Kolombia bekerja sama dengan DEA meluncurkan operasi besar-besaran. Sinyal telepon disadap, jalur udara dipantau, dan informan ditanam di setiap faksi. Untuk pertama kalinya, otoritas internasional berhasil menembus lingkaran dalam kartel yang selama tahun-tahun tak tersentuh. Pertikaian yang dimulai karena ambisi pribadi, kini berubah menjadi bumerang. Kartel yang dulu disegani dan ditakuti, mulai runtuh dari dalam, bukan karena kekuatan musuh, tapi karena perang antar saudara sendiri. Ketika Varela dan Montoya sibuk saling menghancurkan, perhatian dunia mulai beralih ke Kolombia lagi.
Media internasional menyoroti kekerasan yang tak terkendali di Valle del Cauca, dan Amerika Serikat meningkatkan tekanan ekstradisi terhadap para pemimpin kartel. Bagi aparat Kolombia, ini adalah kesempatan emas, dan mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Apa yang dimulai sebagai persaingan bisnis berubah menjadi perang bencana yang menandai awal kejatuhan kartel Norte del Valle. Sebuah pengingat pahit bahwa dalam dunia kejahatan, musuh paling mematikan bukanlah polisi atau pemerintah, tapi orang yang dulu duduk di meja yang sama. Setiap kekaisaran yang dibangun di atas darah, cepat atau lambat akan runtuh oleh darahnya sendiri. Bagi kartel Norte del Valle, tahun 2003 menjadi awal dari kehancuran besar. Ketika kekuasaan yang dulu menakutkan mulai rapuh, dan satu persatu rajanya tumbang seperti domino berdarah. Ketika perang internal antara Don Diego dan Varela membakar seluruh jaringan, aparat Kolombia dan DEA melihat peluang yang selama ini mustahil. Dalam kekacauan itulah, operasi penangkapan skala nasional diluncurkan. Satu persatu nama besar yang dulu tak tersentuh mulai jatuh. Juan Carlos Montoya Sanchez, saudara kandung Don Diego, ditangkap lebih dulu. Langkah awal untuk melumpuhkan struktur finansial kartel. Tak lama kemudian, Arcángel Henao Montoya, yang dikenal dengan julukan El Mocho, ikut ditangkap dalam operasi gabungan polisi dan militer Kolombia di wilayah Quindío. Penangkapan berikutnya menyasar Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, sosok penting yang menguasai jaringan pelabuhan dan rute ekspor ke Meksiko. Dengan hilangnya pilar-pilar itu, kekuatan Norte del Valle mulai runtuh dari dalam, sementara pemerintah Kolombia mempersempit ruang gerak Don Diego dan Varela hingga tinggal hitungan waktu. Tanggal 10 September 2007 tercatat sebagai hari bersejarah dalam perang melawan narkotika Kolombia. Pasukan elit Bloque de Busqueda, satuan yang dulu dibentuk untuk memburu Pablo Escobar, kembali beraksi. Setelah berbulan-bulan memantau dan menyusup melalui jaringan informan, mereka menyerbu sebuah peternakan terpencil di Valle del Cauca. Di sana, mereka menemukan Diego Leon Montoya Sanchez, Don Diego, kelelahan, berjanggut lebat, dan tanpa pengawal. Pria yang selama bertahun-tahun mengendalikan miliaran dolar bisnis kokain itu, kini duduk di tanah, ditangkap tanpa tembakan. Bagi FBI, penangkapan ini adalah hadiah 5 miliar dolar yang akhirnya terwujud. Don Diego diekstradisi ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman panjang penjara federal. Dengan kejatuhannya, separuh jantung kartel berhenti berdetak. Namun, kisah Varela berakhir dengan cara yang lebih gelap. Setelah perang internal menghancurkan kartel, dia melarikan diri ke Mérida, Venezuela, bersama beberapa pengawal paling setianya. Namun, seperti semua penguasa yang kehilangan arah, dia mulai dikelilingi oleh ketakutan dan pengkhianatan. Pada Januari 2008, tubuh Varela ditemukan di sebuah kamar hotel. Dia ditembak mati dalam tidurnya, bukan oleh musuh lamanya, bukan oleh polisi, tapi oleh anak buahnya sendiri, yang dibayar oleh jaringan saingan. Kematian Varela bukan sekedar akhir dari satu orang, melainkan akhir dari generasi. Dia adalah simbol dari bagaimana kekuasaan dalam dunia kartel selalu berputar pada satu hukum alam. Tidak ada loyalitas yang abadi di bawah uang dan darah. Dengan tewasnya Jabon dan ditangkapnya Don Diego, kartel Norte del Valle menghilangkan dua tiang utamanya. Sisa-sisa anggotanya tercerai-berai, sebagian bergabung dengan kartel Meksiko seperti Sinaloa dan Beltran Leyva, sebagian lagi membentuk jaringan baru yang lebih kecil dan lebih tersembunyi. Namun, secara struktural, era Valle del Cauca telah berakhir. Pemerintah Kolombia menyebutnya sebagai kemenangan besar. Tetapi bagi banyak warga di lembah itu, hanya keheningan yang tersisa. Keheningan yang menutupi ladang, sungai, dan rumah-rumah yang pernah menjadi saksi perang rahasia selama lebih dari 1 dekade.
Meski nama Nortel del Valle lenyap dari berita utama, jejaknya masih terasa hingga kini. Rute teragangan yang dulu mereka buka, kini diambil alih oleh kartel Meksiko. Uang hasil pencucian masih mengalir melalui perusahaan-perusahaan bayangan. Dan para mantan anggota mereka kini menjadi pelatih, konsultan, bahkan penghubung bagi jaringan kriminal lintas benua. Kejatuhan mereka bukanlah akhir dari perdagangan narkoba, hanya pergantian rezim di dunia bawah tanah. Dan dari reruntuhan lembah Nortel, muncul generasi baru penguasa yang akan melanjutkan siklus darah, kekuasaan, dan uang. Ketika kartel Norte del Valle runtuh, kekuasaan tidak serta-merta lenyap. Seperti halnya reruntuhan kerajaan lama yang melahirkan bangsawan baru, kehancuran itu justru melahirkan dua faksi penerus yang akan melanjutkan peperangan di bawah bendera baru, Los Machos dan Los Rastrojos. Los Machos, pewaris brutal Don Diego. Dari sisi pertama, muncul Los Machos, kelompok yang lahir dari sisa-sisa pasukan pribadi Don Diego Montoya, dipimpin oleh Oscar Varela Garcia alias Capachivo, dan diperkuat oleh keluarga Urdinola. Mereka dikenal karena kedisiplinan militer dan taktik brutal dalam mempertahankan wilayah lama di Valle del Cauca dan Cauca. Bagi mereka, kekuasaan tidak ditentukan oleh diplomasi, tetapi oleh siapa yang mampu menguasai senjata dan menanam ketakutan. Los Machos mengontrol desa-desa terpencil, memungut pajak dari petani kokain, dan mengeksekusi siapapun yang dicurigai sebagai informan. Namun setelah penangkapan Don Diego pada tahun 2007, arah mereka kehilangan komando pusat. Tanpa figur pemersatu, Los Machos mulai terpecah, terjebak dalam perang melawan militer Kolombia, kelompok rival, dan bahkan bekas sekutu mereka sendiri. Sementara itu dari sisi lain lembah, lahir kekuatan baru yang lebih cerdas dan licin, Los Rastrojos. Faksi ini dibentuk oleh Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo, dan saudara kaya Serna yang dikenal sebagai Los Comba, mantan tangan kanan Wilber Varela. Berbeda dengan gaya kekerasan Los Machos, Los Rastrojos memilih strategi bisnis dan aliansi. Mereka membangun jaringan pengiriman dari pelabuhan Buenaventura ke Meksiko dan bekerja sama dengan kartel besar seperti Sinaloa dan Beltran Leiva. Melalui koneksi ini, mereka berhasil mempertahankan arus perdagangan kokain meski tanpa dukungan langsung dari pusat Norte del Valle. Los Rastrojos bahkan memperluas operasi ke Ekuador dan Venezuela, menjadikan mereka salah satu kelompok pasca kartel paling berpengaruh di Kolombia pada akhir 2000-an. Namun, di balik kesuksesan itu, racun lama tetap hidup, pengkhianatan dan keserakahan. Kekuatan yang dibangun dari sisa-sisa perang tidak pernah stabil. Di dalam tubuh Los Rastrojos, konflik antara Diego Rastrojo dan Los Comba mulai membara. Saling curiga, perebutan wilayah, dan tekanan dari operasi intelijen DIA membuat mereka terpecah dari dalam. Tahun 2012, Diego Rastrojo ditangkap di Venezuela setelah bertahun-tahun menjadi buronan. Setahun kemudian, Los Comba menyerah kepada otoritas Kolombia dan menandai berakhirnya masa kejayaan kelompok ini. Sementara Los Machos, yang sudah lebih dulu lemah, hancur sepenuhnya setelah serangkaian operasi militer dan penangkapan komandan lapangan mereka antara 2008 hingga 2013. Dalam waktu kurang dari satu dekade, dua faksi penerus Norte del Valle yang sempat menebar ketakutan akhirnya lenyap dari peta kekuasaan Kolombia. Kisah Los Machos dan Los Rastrojos menjadi cerminan dari pola yang sama dalam dunia kartel. Setiap kali satu kekaisaran runtuh, selalu ada 2 atau 3 pengganti yang berebutan tahta dan semuanya berakhir dengan darah. Reruntuhan Norte del Valle tidak menghasilkan kedamaian, melainkan rantai kekerasan baru yang berputar tanpa henti. Dan meski nama-nama mereka kini jarang terdengar, bayang-bayangnya masih terasa di lembah Valle del Cauca, di jalur-jalur rahasia yang dulu mereka buka, di uang yang masih mengalir lewat perusahaan cangkang, dan di ketakutan yang belum sepenuhnya hilang dari masyarakat yang pernah hidup di bawah bayangan mereka. Menjelang tahun 2010, nama kartel Norte del Valle nyaris tinggal sejarah. Satu demi satu tokoh utamanya telah ditangkap, diekstradisi, atau tewas di tangan para pengkhianatnya sendiri. Kerajaan yang dulu menyaingi Medellin dan Cali,
kini hanya meninggalkan reruntuhan. Jaringan kosong, jalur rahasia yang terbengkalai, dan generasi baru kriminal yang berebut sisa kekuasaan. Bagi pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat, ini adalah kemenangan terbesar dalam perang melawan narkotika sejak kejatuhan Pablo Escobar. Lebih dari 50 tokoh penting jaringan Valle del Cauca ditangkap atau menyerah, termasuk para operator, pengawal, dan akuntan bayangan yang dulu mengatur jutaan dolar transaksi setiap minggu. Namun meski tubuh kartel hancur, rohnya tetap hidup. Dalam strategi, dalam koneksi, dan dalam darah baru yang meneruskan bisnis itu. Karena dalam dunia perdagangan kokain, yang mati hanyalah nama, bukan sistemnya. Warisan paling berbahaya dari kartel Norte del Valle bukanlah kekayaannya, melainkan model operasinya. Mereka memperkenalkan sistem yang lebih efisien dan lebih sulit dilacak. Struktur desentralisasi di mana setiap sel bekerja mandiri namun tetap terhubung dalam jaringan finansial global. Aliansi dengan kelompok paramiliter seperti AUC untuk melindungi rute, menguasai desa, dan menekan lawan. Dan yang terpenting, kemampuan beradaptasi dengan kartel Meksiko menjadikan perdagangan kokain lintas benua sebagai bisnis internasional penuh. Cetak biru ini kemudian diadopsi oleh banyak organisasi modern, dari Los Rastrojos, Los Urabeños, hingga Clan del Golfo, yang kini menjadi salah satu sindikat terbesar di Kolombia. Semua berjalan di atas fondasi yang dulu dibangun oleh Norte del Valle. Fondasi yang dibasahi oleh darah, uang, dan ketakutan. Meski secara resmi bubar, pecahan-pecahan jaringan lama masih berdenyut di bawah permukaan. Sebagian mantan anggota menjadi penghubung untuk kartel Sinaloa dan CNG di Meksiko, membuka rute baru melalui Panama dan Ekuador. Sebagian lainnya menyalurkan uang lewat perusahaan fiktif, menyamarkan keuntungan haram ke dalam bisnis sah. Dunia mungkin melihat Kolombia lebih tenang setelah 2010, tetapi kenyataannya perang hanya berganti wajah. Dari kartel besar yang terpusat menjadi sel kecil yang cair, tersebar, dan lebih berbahaya karena nyaris tak terlihat. Lebih dari 2 dekade setelah kelahirannya, kartel Norte del Valle tetap menjadi simbol dari transisi besar dalam sejarah kriminal dunia. Mereka adalah jembatan antara era kekuasaan brutal Escobar dan era kartel modern yang beroperasi seperti korporasi global. Nama mereka mungkin telah lenyap dari berita utama, tetapi di lembah hijau Valle del Cauca, di mana semuanya dimulai, masih tersisa bisikan tentang masa ketika uang dan kematian berjalan berdampingan. Sebuah masa ketika satu kelompok kecil dari pedalaman Kolombia mampu menantang dunia dan meninggalkan warisan gelap yang masih membentuk wajah perdagangan narkoba internasional hingga hari ini. Kartel Norte del Valle mungkin telah runtuh, tetapi dampaknya terhadap ekonomi gelap dunia masih terasa hingga kini. Mereka bukan hanya pedagang narkoba, mereka adalah pionir logistik kriminal lintas benua, penguasa uang kotor, dan simbol transformasi kartel Kolombia dari perang terbuka menjadi bisnis senyap, namun global. Di antara darah dan dolar, satu hal pasti, setiap kerajaan narkoba mungkin jatuh, tetapi warisannya terus hidup dalam bayangan kekuasaan.